Dalam hidup, kita mendengar banyak suara. Suara orang lain, suara kita, suara Tuhan, dan suara musuh. Dengan banyaknya suara ini, sangat mudah untuk menjadi bingung. Dalam video ini, kita akan membahas tentang 5 tanda bahwa Tuhan sedang berbicara kepada Anda. Pertanyaannya adalah, apakah Anda mendengarkan? Sebelum kita melanjutkan, tolong tekan tombol like video ini dan bagikan kepada orang lain yang mungkin membutuhkannya. Dan subscribe YouTube channel ini untuk mendapatkan lebih banyak konten seperti ini. Di dunia yang sibuk saat ini, kita dipenuhi dengan terlalu banyak suara. Kita tidak dapat mendengar apa yang Tuhan katakan kepada kita. Yang pertama yang kita perlu ketahui adalah bahwa Tuhan selalu berbicara kepada kita. Kita yang tidak mendengarkan. Dan sebagian dari kita memang ingin mendengarkan. Namun, karena alasan tertentu, kita tidak dapat mendengar Dia berbicara. Tuhan adalah Tuhan yang memberi tanda. Seperti halnya Ia memberikan pelangi sebagai tanda bahwa Ia tidak akan menghancurkan bumi lagi dengan air bah. Dia akan selalu menunjukkan tanda-tanda kepada kita. Sekarang, sebelum kita membahas tanda-tanda yang menunjukkan bahwa Tuhan sedang berbicara kepada kita, ada beberapa hal yang perlu kita ketahui tentang Tuhan. Hal pertama, Tuhan mendengar doa kita. Mazmur 65 ayat 2 berkata, "Engkau yang mendengarkan doa, kepadamulah datang semua yang hidup." Pemazmur mengakui bahwa kita mempunyai Tuhan yang mampu mendengar doa kita. Jadi, jangan bertanya-tanya apakah Tuhan mendengar doa Anda. Dia dengar. Hal kedua, Tuhan selalu berbicara kepada kita. Poin ini telah dibuat sebelumnya, namun pengulangan diperlukan untuk menyampaikan kepentingannya. Yesus berkata di Wahyu 3 ayat 20, "Lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya, dan aku makan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan aku." Ayat ini bukan untuk orang tertentu. Yesus tidak mengatakan bahwa Dia hanya berbicara kepada sekelompok orang. Dia berkata, "Jikalau ada orang yang mendengar suaraku." Dia berbicara kepada kita semua. Tuhan sedang berbicara, dan siapapun yang mendengarkannya dan mengundangnya masuk akan menjadi orang yang berbahagia. Hal ketiga, Tuhan selalu menjawab doa. Yohanes 16 ayat 24 bunyinya, "Sampai sekarang kamu belum meminta sesuatu pun dalam namaku. Mintalah, maka kamu akan menerimanya, supaya penuhlah sukacitamu." Anda mungkin berpikir, apakah Tuhan hanya menjawab sebagian doa Anda dan mengabaikan sisanya? Jawabannya adalah tidak. Tuhan menjawab semua doa kita. Masalahnya adalah ekspektasi kita. Tuhan mungkin berkata ya, tapi yang Anda inginkan adalah tidak. Karena Anda mencari jawaban tidak, Anda mungkin tidak mendengar suara Tuhan. Apapun yang kita pikirkan atau rasakan, Tuhan selalu menjawab doa. Tapi itu mungkin bukan yang kita inginkan. Tapi pasti Dia menjawab doa. Hal keempat, kita tidak bisa mengancam, memaksa, atau dengan cara apapun membuat Tuhan menjawab doa kita sesuai keinginan kita. Seperti yang saya telah katakan sebelumnya, Tuhan selalu menjawab doa. Tuhan itu berdaulat. Dia dapat memilih untuk menjawab dengan cara yang ajaib. Dia juga dapat memilih untuk menjawab sebaliknya. Tapi berharaplah saja sebuah jawaban dan jangan berpikir Anda bisa memaksa Tuhan untuk menjawab sesuai keinginan Anda. Hal kelima, kita tidak mendengarkan Tuhan karena kita tidak mendengarkan.
banyak orang belum mengetahui apa itu doa. Doa bukan sekedar berbicara kepada Tuhan. Ini berbicara tentang berkomunikasi dengannya. Jadi doa berarti kita harus berbicara dan mendengarkan Dia. Sekarang, kebanyakan orang hanya berdoa, berbicara, dan pergi tanpa mendengar Tuhan. Kemudian mereka mulai bertanya-tanya, mengapa Tuhan tidak berbicara kepada mereka? Jadi, mari kita jadikan kerinduan untuk mendengarkan Tuhan setelah kita berbicara dengannya. Hal terakhir, kita tidak bisa membuat Tuhan berbicara kepada kita dengan cara yang kita inginkan. Tuhan tidak dibatasi pada gagasan dan keinginan kita. Dia adalah pencipta kita, dan yang paling Dia inginkan adalah hubungan dengan kita. Tuhan menginginkan keintiman, dan Dia ingin kita dapat mendengarkan Dia setiap saat. Namun, kebanyakan orang mencari pengalaman yang luar biasa. Mereka ingin Tuhan berbicara kepada mereka melalui malaikat atau melalui mimpi. Dapatkah Anda melihat betapa terkadang Anda memaksa cara Tuhan berbicara kepada Anda? Seringkali kita ingin Tuhan berbicara dengan cara yang tidak masuk akal, sedangkan Dia berbicara dengan suara yang lembut dan sepoi-sepoi basah. Sekarang, inilah 5 tanda bahwa Tuhan sedang berbicara kepada Anda. Nomor 1. Melalui kesaksian batin. Pernahkah Anda merasa mengetahui sesuatu, bahkan ketika Anda ditanya bagaimana Anda mengetahuinya? Terkadang Anda tidak bisa menjelaskannya. Tetapi Anda begitu yakin bahwa hal itu benar atau salah. Dan kemudian setelah beberapa saat, Anda melihat bahwa Anda benar. Ini disebut kesaksian batin. Sebagai orang yang beriman, Roh Kudus bersemayam di dalam diri Anda, dan Dialah yang memberi Anda pengetahuan tersebut. Tuhan berkomunikasi dengan kita melalui Roh-Nya kepada roh kita. Kemudian roh kita akan meneruskannya kepada pikiran kita. Dan hal ini kemudian akan ditanamkan pada diri kita untuk membentuk pengetahuan tersebut. Semakin banyak waktu yang Anda luangkan di hadirat Tuhan, mempelajari suaranya, semakin mudah bagi Anda untuk mengenal suara Dia berbicara. Tanda kedua, melalui mimpi dan penglihatan. Ini adalah cara lain Tuhan berbicara kepada Anda. Tuhan dapat memberi Anda mimpi atau visi tentang diri Anda, seperti yang Dia berikan kepada Yusuf di Kejadian 37 ayat 9. Dikatakan, lalu ia memimpikan pula mimpi yang lain, yang diceritakannya kepada saudara-saudaranya. Katanya, aku bermimpi pula, tampak matahari, bulan, dan 11 bintang sujud menyembah kepadaku. Jadi Tuhan dapat menunjukkan mimpi dan penglihatan kepada Anda, dan ini adalah tanda bahwa Dia sedang berbicara kepada Anda. Tanda ketiga, melalui suara Tuhan yang terdengar jelas. Hal ini tidak terlalu umum, tetapi Tuhan dapat berbicara kepada Anda dengan lantang dan jelas. Anda akan mendengar suara dan Anda akan segera mengetahui bahwa itu adalah Tuhan. Dan sama seperti Saulus yang kemudian menjadi Paulus di dalam Alkitab. Anda mungkin dapat mendengar Tuhan berbicara kepada Anda secara langsung. Keempat, melalui orang lain dan cara yang lain. Tuhan juga dapat berbicara kepada Anda melalui orang lain. Ini bisa berupa pendeta Anda, seorang anak kecil, atau bahkan kata-kata di sebuah papan. Tuhan mampu berbicara kepada Anda sesuai cara yang Dia inginkan. Beberapa orang mungkin dengan membaca suatu brosur. Ada pula yang mengambil keputusan melalui papan reklame ketika sedang berkendara ke suatu tempat. Namun, hal yang paling penting adalah memperhatikan perkataan Tuhan dan firman-Nya. Dan terakhir, melalui firman Tuhan. Inilah pesan utama
yang Tuhan sampaikan kepada kita. Tuhan selalu berbicara melalui firman-Nya, dan Dia tidak akan pernah mengatakan apapun yang tidak ada hubungannya dengan firman-Nya. Jadi, Tuhan tidak bisa menentang firman-Nya sendiri. Dia tidak bisa mengemukakan hal baru apapun yang tidak ada dalam firman-Nya, karena Dia sudah mengetahui segalanya. Dan ini harus menjadi panduan utama Anda, agar Anda tidak disesatkan oleh tanda-tanda lain yang menurut Anda diberikan Tuhan kepada Anda. Misalnya, Tuhan mungkin memberitahu Anda melalui kesaksian batin bahwa Anda harus lebih mencintai. Apakah ini ada di dalam firman-Nya? Ya, benar. Atau Anda bahkan mungkin memimpikan suatu hal dan melihat langkah jelas yang harus diambil. Tetapi, terlebih dahulu, tanyakan pada diri Anda, apakah hal ini ada bertentangan dengan firman? Jika tidak, maka apapun yang Anda dengar atau lihat, itu berasal dari Tuhan. Semoga video ini memberkati Anda. Tuhan Yesus memberkati.